Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Alwi Segaf ya. Jangan lupa untuk semua share, subscribe dan juga like video-video yang ada di Syiar TV. Mudah-mudahan berkah untuk semua dan pastinya bermanfaat untuk semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa ahuthukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقال تعالى أيضا في آية أخرى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jum'ah yang berbahagia, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan untuk meraih keridhaan Allah, untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dengan cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya satu-satunya jalan yang bisa menyelamatkan hidup di dunia dan di akhirat hanya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak asing kalimat mengharapkan rahmat Allah. Yang mengharapkan rahmat Allah hanya 3 golongan, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 218, di mana Allah Subhanahu wa taala
menekankan bahwa orang-orang yang mengharap rahmat Allah hanya 3 golongan. Yang pertama orang-orang yang beriman, yang kedua orang-orang yang berhijrah, dan yang ketiga orang-orang yang mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah, termasuk orang-orang yang berjihad mempertahankan agama Allah, mempertahankan agama Islam termasuk muslimnya, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka lah yang mengharapkan rahmat Allah itu. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, cocok dan sesuai dengan tahun baru Hijriah ini 1444. Di bulan Muharram tanggal 7 ini kita akan ambil salah satu yang mengharapkan rahmat Allah yang kedua, yaitu orang-orang yang berhijrah. Apa itu hijrah? Hijrah menurut lugat atau bahasa al-intiqalu min haizin ila haizin ukhra. Yang dinamakan dengan hijrah adalah menurut bahasa pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Pindahnya seseorang dari rumah ke masjid itu juga termasuk hijrah menurut bahasa. Kemudian hijrah menurut istilah. Hijrah menurut istilah terbagi menjadi 2 bagian. Satu hijrah makaniyah, yang kedua hijrah ma'nawiyah. Apa yang disebut dengan hijrah makaniyah? Yaitu sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hijrahnya tempat atau negara dari negara Mekah ke negeri Madinah. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kampung halamannya? Beliau dilahirkan di Mekah, sampai Rasulullah rela meninggalkan Mekah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, hati kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berat untuk meninggalkan Makkatul Mukarramah. Tetapi karena membela agama, karena membela umat termasuk kita di antaranya, seandainya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hijrah, tidak pindah dari kota Mekah ke kota Madinah, belum tentu agama Islam nyampai ke kita. Kenapa seperti itu hijrah makaniyah? Kita tinggalkan dulu pembahasan hijrah maknawiyah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita lihat ke belakang. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Mekah, tempat kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadirin sidang Jumat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdesak di waktu itu. Coba kita lihat Rasulullah qoblal risalah dan ba'da risalah. Sebelum Rasulullah diangkat menjadi utusan Allah, mulai kecil, dewasa, usia 25 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata orangnya jujur. Dengan kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tukang dagang, tukang mengembala kambing punya orang. Karena kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bidang dakwah, dalam bidang dagang, akhirnya saudara kaya, janda kaya, akhirnya pengen ditikahi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
menginjak usia 35 sebelum Rasulullah diangkat Rasul, qabla risalah, terjadilah Hajar Aswad di waktu itu ada di dalam jurang. Akhirnya sepakat pemimpin-pemimpin Quraisy di waktu itu, siapa yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram, dialah yang berhak menempatkan lagi Hajar Aswad. Ternyata yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat jujur, amanah, sehingga kabeh masyarakat Quraisy di waktu itu memberi gelar bahwa Muhammad itu Al-Amin, Muhammad itu terpercaya. Kalimat Al-Amin bukan diberi gelar oleh pengikut Muhammad, tetapi orang-orang yang benci terhadap Muhammad nantinya ternyata memberi gelar Muhammad itu Al-Amin, terpercaya. Maka Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dipercaya untuk menempatkan lagi dan mengangkat Hajar Aswad di jurang yang sekarang terletak di ujung Ka'bah. Tetapi baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam walaupun sudah dipercaya, tetapi Rasulullah tidak egois. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam menyuruh beberapa kabilah. Sampai sekarang ada rukun Yamani. Itu karena yang mengangkatnya adalah 4 tokoh Quraisy di waktu itu. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, singkat cerita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah sebagai utusan atau yang disebut dengan Rasul. Karena sebelum atau qabla risalah, seluruh apa yang Rasulullah ucapkan, apa yang Rasulullah lakukan tidak jadi syariat bagi umatnya. Setelah diangkat Rasulullah, mulai dicatat ucapan dan perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit dan sedikit meningkatlah karena dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena didasari awalnya dengan kejujuran. Akhirnya banyaklah pengikut Quraisy yang terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti agama Muhammad. Akhirnya bagaimana yang terjadi? Tokoh-tokoh Quraisy akhirnya tidak ridho seandainya Muhammad akan merubah agama leluhurnya. Akhirnya singkat cerita, pimpinan-pimpinan Quraisy mengadakan musyawarah di suatu tempat yang disebut dengan Darun Nadwah. Di waktu itu ada 2 tempat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat Rasul. Yang pertama tempat musyawarah Rasulullah dan para sahabat yang disebut dengan Darul Arqam, sedangkan para tempat musyawarahnya orang-orang kafir Quraisy di waktu itu disebut Darun Nadwah. Apa hasil musyawarah orang-orang Quraisy? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak pengikutnya, akhirnya mencetuskan 3 permasalahan sebagaimana dicantumkan oleh Allah dalam surah Al-Anfal ayat 30. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Orang-orang kafir Quraisy di waktu itu mengadakan rekayasa, tipu daya terhadap baginda Rasulullah. Bagaimana supaya Muhammad tidak meluaskan lagi dan mengajak lagi terhadap masyarakat kita. Nanti habis masyarakat kita terhadap Muhammad, mengikuti ajakan Muhammad. Bagaimana caranya? Akhirnya mereka musyawarah, termasuk jagoan-jagoan di waktu itu, termasuk perwakilan dari pemuda. Apa yang hasilnya? Liyusbituka. Yang pertama Muhammad supaya tidak mendakwakan lagi Islam, tangkap Muhammad. Setelah ditangkap Muhammad penjarakan. Apabila Muhammad sudah dipenjara, maka keluarganya termasuk pengikutnya tidak bisa bertemu lagi dengan Muhammad. Otomatis Muhammad tidak bisa menyampaikan lagi agamanya. Akhirnya datang setan menggoda,
menyamar menjadi kelompok Quraisy. Wahai pemimpin-pemimpin Quraisy, saya mengajukan seandainya Muhammad dipenjara, karena Muhammad itu keturunan Quraisy, dia pasti banyak uangnya. Di mana banyak uangnya, tentunya tidak akan lama lagi dia dipenjarakannya. Sampai sekarang berlaku kalimat itu karena tergoda oleh setan. Orang yang banyak duitnya, walaupun salah bisa kurang. Kenapa? Setan terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Liyuthbituka, tangkap Muhammad kemudian penjarakan. Yang kedua, tidak usah dipenjarakan Muhammad, tetapi au yaqtuluka, yang kedua, bunuh saja Muhammad. Karena apabila Muhammad sudah dibunuh, otomatis putus, belum tidak bisa menyampaikan lagi agamanya. Pendapat yang lain, wahai saudara-saudaraku, walaupun bagaimana Muhammad itu adalah keturunan kita, keturunan Quraisy, termasuk pemimpin-pemimpin Quraisy, dia itu keturunannya. Lantas bagaimana lagi? Usirlah Muhammad, au yukhrijuka, keluarkanlah Muhammad, usirlah Muhammad dari kota Mekah, dengan syarat tidak ada yang tahu dikemanakan Muhammad dibuangnya. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, karena Muhammad utusan Allah, dijaga oleh Allah, oleh wahyu, dijaga oleh perintah-perintah Allah, pesuruh-pesuruh Allah, malaikat. Akhirnya hasil musyawarah orang-orang Quraisy disampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad, kamu ini terdesak, ingat agama, ingat umatmu. Harus bagaimana ya Allah? Kamu pergilah, hijrahlah, bawalah keluarga dan pengikut-pengikutmu ke Madinah. Berhijrah ke Madinah bertepatan di tanggal 10 Muharram. Jadi intinya ternyata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah bukan karena pangkat, bukan karena jabatan, bukan karena dunia, tetapi karena agama dan umat. Maka orang tersebut dalam ayat yang tadi dalam surah